Part 15 dari benci jadi cinta. Bella bersembunyi di kolong kamar tidur, sedangkan Leo tengah sibuk mencari keberadaan Bella di dalam kamar tersebut. Jantung Bella berdegup sangat kencang, efek dari rasa ketakutan yang luar biasa. Duh, semoga saja pria gila itu tidak menemukanku, batin Bella. Di tempat lain, Leo mencari-cari Bella hingga akhirnya ia teringat akan sesuatu. Oh iya, dulu aku pernah bersembunyi di bawah tempat tidur. Apa mungkin wanita jalang itu juga di situ ya? Batin Leo. Dari arah kamar mandi yang berada di dalam kamar, ia segera keluar dan melangkahkan kaki panjangnya dengan pelan. Pandangannya tertuju pada tempat tidur, dan ia memutuskan untuk istirahat sejenak sembari duduk di atas ranjang. Aku tahu, kamu pasti ada di bawah tempat tidur ini, wanita jalang. Cepat keluar, atau aku akan menarik tubuhmu, ucap Leo sembari memaksa Bella keluar. Aduh, ketahuan deh, batin Bella. Wajahnya terlihat tegang, ketakutan menguasai dirinya hingga membuat tubuhnya gemetar. Bahkan keringat dingin pun menetes dari bagian tubuhnya. Dengan pelan, akhirnya Bella keluar dari bawah tempat tidurnya. Dengan cepat Leo turun dari ranjang dan bergegas melangkahkan kakinya ke arah pintu kamar. Lalu ia mengunci pintunya dari dalam. Pada akhirnya Bella pun keluar sembari menangis. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia duduk di sudut ruangan sembari menempelkan kepalanya pada kedua pahanya. Leo berjalan mendekat sembari berkata, "Bagus, akhirnya kau keluar juga wanita jalang," ucap Leo sembari menepuk jari tangannya. Bella semakin ketakutan. Ia memalingkan wajahnya sembari berkata, "Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Maafkan jika aku pernah bersalah padamu," sahut Bella sembari meneteskan air matanya. "Tak segampang itu kau minta maaf. Kau tahu, gara-gara kesaksianmu itu, aku harus menyia-nyiakan waktu mudaku di penjara. Dan kau tahu, udara segar tak bisa aku nikmati. Itu semua gara-gara kamu," ucap Leo mengungkapkan kemarahannya pada Bella. Bella berdiri dari tempatnya sembari melangkahkan kaki ke arah Leo berdiri, dan mereka saling bersitatap. "Hei tuan, jika kau melihat seorang penjahat ada di depan matamu, apa yang harus kau lakukan? Apakah kau akan diam saja dan membiarkan orang tersebut terus melakukan kejahatannya?" sahut Bella dengan tegas. "Tentu saja aku akan bertanya dulu ke penjahat itu tentang kejadian yang sebenarnya," ucap Leo dengan suara pelan. "Dasar pria gila," ucap Bella tidak ingin kalah. "Hei wanita murahan, ketika kau melihat seorang mengambil dompet orang lain, apa yang harus kau lakukan?" sahut Leo kembali bertanya pada Bella. Leo ingin menjelaskan pada Bella tentang kejadian yang sebenarnya, dan pada akhirnya mereka saling melontarkan pertanyaan karena tidak ingin mengalah. Bella tak mampu berkata apa-apa, namun Leo terus memaksa untuknya menjawab. "Ya, tentu saja aku akan mengejarnya dan mengambil kembali dompet itu, namun tidak dengan membunuhnya," jawab Bella tegas. "Betul sekali, aku tidak berniat membunuhnya, hanya saja aku ingin mengancamnya. Namun tiba-tiba pria itu bergerak dan ingin kabur, hingga ia tertusuk pisau yang aku bawa itu. Sekarang kau sudah jelas kan?" ucap Leo menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan dari Leo, Bella mulai menyadari bahwa dia telah salah menilai pria itu, dan ia terdiam sembari bergumam, "Ternyata pria gila itu orang baik. Mungkin karena ketidaktahuanku sudah membuatnya menderita. Apa yang harus aku lakukan setelah ini?" batin Bella. Lamunan Bella buyar setelah mendengar suara bariton dari seorang pria yang berdiri di depannya. "Woi, apa yang sedang kau pikirkan, wanita jalang?" tanya Leo dengan nada tinggi. Maafkan aku jika selama ini membuat Anda menderita. Karena ketidaktahuan saya sehingga membuat Anda ingin membalas dendam kepadaku," ucap Bella dengan penuh penyesalan. "Ya sudahlah, lupakan saja. Sekarang kita akhiri saja drama kita ini. Kalau begitu aku pamit pulang. Apakah kau masih membenciku?" sahut Leo sembari bertanya.
Dengan berbesar hati, Bella memberikan maaf dan mencoba untuk melupakan semua yang terjadi. Ia pun menjawab, "Tidak tuan, silahkan keluar dari rumahku karena ini sudah tengah malam. Aku ingin istirahat." Leo melangkahkan kaki panjangnya sembari berkata, "Baiklah, aku akan keluar. Dan satu lagi, jangan panggil aku tuan," sahut Leo melangkah pergi. Leo pun keluar dan melangkahkan kaki panjangnya dari rumah kontrakan Bella. Ia mengambil ponselnya dan segera menelpon supir pribadinya. "Halo Pak, saya sudah selesai. Tolong jemput saya di alamat yang tadi ya. Secepatnya saya tunggu," perintah Leo dan langsung menutup ponselnya. Ia berdiri di jalan besar sembari menunggu supir itu datang. Ia mencari tempat duduk di sekitar jalan tersebut. Keheningan malam membuatnya merasa sepi. Ia menatap ke atas langit yang penuh bintang-bintang, hingga ada satu bintang yang berpindah dari tempatnya. Dan tiba-tiba bayang wajah Bella melintas di pikirannya. Wajahnya begitu cantik, matanya yang indah sungguh mempesona. Duh, gak seharusnya aku membuat mata indah itu meneteskan air mata. Apa mungkin besok aku temui dia lagi? Ucap Leo lirih sembari memukul kepalanya sendiri. Tak lama kemudian, supir pribadinya tiba. Ia bergegas masuk ke dalam mobil. Pikirannya tak henti membayangkan gadis yang selama ini ia sakiti. Bayang-bayang wajahnya selalu menghantui. Kenapa aku jadi mikirin gadis itu? Bukankah dia sudah jahat padaku? Tapi selama ini aku sudah membuatnya menderita. Lebih baik aku sudahi saja, karena semakin hari aku semakin tidak tega. Apa sebaiknya besok aku temui dia? Batin Leo. Tiba di kediaman Leo. Tiba-tiba lamunannya buyar mendengar suara bariton dari seorang pria yang duduk di sebelahnya. "Maaf tuan, sudah sampai," ucap pria itu mengagetkannya. "Sudah sampai ya Pak?" jawab Leo kaget sembari memukul kepalanya. Ia segera turun dari mobil dan bergegas masuk ke dalam rumah. Sembari berjalan masuk ke rumah, ia melihat mesin waktu di pergelangan tangan kirinya dan menunjukkan pukul 2 malam. Ia bergegas membuka pintu untuk masuk dan segera mengistirahatkan anggota tubuhnya. Tak lupa ia menyalakan alarm karena pagi-pagi sekali harus ke kantor untuk meeting. Selesai mandi, Leo mulai memejamkan mata dan tertidur pulas. Kediaman Bella. Namun beda dengan Bella. Ketika ia tengah tiduran di atas ranjang, tiba-tiba detak jantungnya berdetak tak menentu. Pandangannya tengah menatap ke atas langit-langit kamarnya. Tiba-tiba bayang wajah Leo muncul seketika, dan ia pun bergeming. Pria gila itu memiliki wajah tampan. Dia arogan, tapi sebenarnya dia orang baik. Tidak sepantasnya aku membencinya. Tapi aku pernah melihatnya dengan wanita lain. Mungkinkah itu adalah pacarnya? Kok aku jadi mikirin dia sih? Kamu harus jual mahal, Bella. Ya, aku tidak boleh lemah, batinnya. Alunan musik selalu menemaninya di saat sepi, hingga matanya mulai menutup perlahan. Udara dingin di malam hari disertai dengan hujan, membuat tubuhnya menggigil kedinginan. Tak lupa ia mengambil sehelai kain tebal dan lebar untuk menyelimuti tubuhnya, dan ia pun mulai tertidur lelap. Pagi yang cerah bangkitkan sebuah gairah. Pagi yang indah awal dari sebuah langkah. Kring! Suara alarm berbunyi. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Karena kelelahan, Bella tak menghiraukan suara alarm itu. Dengan mata masih terpejam, ia menekan tombol stop pada alarm tersebut. Dan ia kembali tertidur. Namun, di saat ia sedang tertidur, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ia bergegas mencari keberadaan ponselnya yang tak lain berada di sampingnya. Ia pun menjawab, "Halo? Iya, Bill, kamu di mana?" tanya Bella sembari mengusap matanya yang masih mengantuk. "Bella, aku sudah berada di depan rumahmu. Kamu lihat sekarang jam berapa? Buruan Gih, aku udah 1 jam loh nungguin kamu di depan," perintah Billy memburunya. "Apa? Jam 8? Wah, udah telat nih. Aku matikan teleponnya dulu ya. Kamu tunggu 5 menit aja, oke?" Bella melirik ke arah dinding yang ditempeli mesin waktu, sembari menutup telepon dari Billy. Dengan langkah cepat, Bella bersiap untuk pergi kerja.
Ia bergegas untuk menghampiri Billy yang sudah menunggu terlalu lama. Titit! Bunyi klakson mobil membuat Bella gugup dan bergegas masuk ke dalam mobil. Maaf ya Billy, membuatmu menunggu terlalu lama, ucap Bella sembari menghela nafas. Tidak biasanya kamu bangun kesiangan. Ada masalah apa Bella? Katakan padaku, tanya Billy penasaran. Oh, semalam aku kelelahan, tapi tidak bisa tidur, sahut Bella sembari menyisir rambutnya. Memangnya kenapa? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Billy penasaran ingin tahu. Namun pertanyaan Billy belum dijawab. Mereka sudah sampai di tempat kerja Bella. Lalu ia bergegas keluar dari mobil. Billy, makasih ya, aku duluan, nanti malam ketemu lagi, ucap Bella yang tergesa-gesa. Oke, jawab Billy sembari mengacungkan ibu jarinya. To be continued.